Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dila Randan STH. Syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang telah kita nikmati dalam menjalani hidup sepekan yang lalu. Dan saat ini kita kembali bersekutu mengagungkan Dia di bait-Nya yang kudus. Mari kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran dengan tuntunan tema, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Saya jemput sidang jemaat berdiri. Bersukacita kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Indeko e Sang Mane.
Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu yang telah menerima kasih karunia dalam Tuhan. Dan bagimu juga. Saatnya bagi kita untuk kemudian menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan karena itu mari dengan segala kerendahan hati kita datang mengaku dosa kita di hadapannya. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang membuka diri dan mengaku dosanya, berita anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur. Kita membuka Alkitab kita. Kita buka Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 12. Dan tulisan yang agak keluar saya akan bacakan, dan tulisan yang agak ke dalam sidang jemaat yang kekasih membacakan. Dan nanti kita mulai di ayat ketiga untuk berbalasan. Ayat 1 dan 2 saya yang bacakan. Firman Tuhan, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah itulah yang kau renungkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Kita sambut mazmur kita dari Pak Pudianto Raya 37 ayat 1 sampai 4. Sande tu cuerpo que tu canela, vos en el copana bagi komintuna, solo la copang tu mintuna lalandu, ana bagi agapelanmu, napasan kepuan lampu mana ilan marende, tuto malammu unta butuh karang kosa. Malalambu delek butuh masya, ketunananmu kulama tangga Allah, zona pun rapat kenaanmu, kamu karede mau pengalaman, tuh napasan kepuan lampu mana ikan marende, tuh malambu umpa butuh karung kosa. Tempon mengura sailaku lakuanku, batu tiru to malam budi tampil, dan produkna usah-usah dakina, tong karilana unggang tekatogana, tong rasak kepuan lampu mana ilang marende, tuto malambu umpa butuh karung kosa. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan, dan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan ini yang menjadi bacaan lektor 1, Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4 dan dilanjutkan pada ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15, dan sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Bacaan untuk lektor 2 dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, dan kemudian bacaan untuk pelayan firman dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-20, dan 3 perikop ini kita siapkan. Ya, dan setelah kita siapkan, biarkanlah Alkitab kita
terbuka di depan kita, lalu kemudian kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Menyatukan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Dan atasnya kami ucapkan syukur. Kini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengakui tanpa pimpinan-Mu kami tidak bisa memahami apa maksud Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Karena itu kami yakin bahwa Roh Kudus tetap hadir di dalam gedung gereja ini, menguasai hati, pikiran, dan hidup kami, setiap kami yang hadir. Sehingga apa yang kami dengarkan menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Kudus. Sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4, disambung ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 4, ayat 9 sampai yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh semua jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang diperlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat yang ke-9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tergeletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan yang kedua dari firman Tuhan
terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Lembaga Alkitab memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat penumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari kepadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Pada pembacaan Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-40. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40 dengan judul Roti Hidup. Ketika orang banyak
menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara dalam sepanjang kehidupan kita, baik atau tidak baik keadaan kita. Kurre sumangak puang. Semua
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan shalom. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kemudian kita datang bersama-sama menyatukan hati, pikiran dan hidup kita untuk menyembah Tuhan ya pada ibadah pada jam hari ini. Ya, dengan tema marilah dekat ke hadapan Tuhan. Marilah dekat ke hadapan Tuhan. Mentireke komi dio olona huang. Dan yang menjadi bahan utama kita seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan pada ayat 9 sampai 15. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya pertanyaan untuk kita semua ialah mengapa Tuhan justru mengantar umat Tuhan ke padang gurun? Ya sebenarnya maksud awal Tuhan mau mengantar kepada ya bukan kepada padang gurun tetapi kepada padang yang penuh dengan kehidupan. Ya namun lalu kemudian Tuhan merubah rencananya untuk mengantar mereka ke padang gurun dengan maksud supaya bangsa itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya sebab di padang gurun Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sebagaimana yang terlintas dalam pikiran kita bahwa padang gurun pada zaman itu dengan sekarang ini sudah jauh berbeda. Ya kalau padang gurun pada zaman Israel pada waktu itu ya kita tahu ya penduduk bumi pada waktu itu belum seberapa. Ya dan ilmu pengetahuan terkait dengan bagaimana supaya ada kehidupan di padang gurun itu belum sampai ke situ. Ya kalau sekarang ini menurut informasi yang kita peroleh ya melalui media-media bahwa sekarang ini ya bangsa-bangsa sudah mengubah padang gurun itu menjadi taman, menjadi kebun. Baik itu kebun kurma, kebun anggur. Ya dan kemudian dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi padang gurun itu sudah tidak menakutkan lagi. Tidak seperti pada zaman itu. Bahwa padang gurun itu adalah lokasi yang sangat-sangat menakutkan. Karena apa? Tidak ada kehidupan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita harapkan di situ. Ya tetapi mengapa Tuhan justru mengantar umat Tuhan ke tempat yang seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Supaya umat ini sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan saja. Ya dan tidak menggantungkan hidup mereka, pengharapan mereka kepada hal-hal yang lain. Ya dan ketika mereka kekurangan makanan, kekurangan air, lalu kemudian mereka bersungut-sungut. Dan sungut-sungut mereka pada ya perikop pembacaan kita, pada bacaan utama kita pada hari ini itu adalah sungut-sungut yang ketiga. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ini adalah sungut-sungut yang ketiga. Nah bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya umat yang melihat secara kasat mata kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi mereka. Tetapi lalu kemudian mereka bersungut-sungut. Pertanyaannya, mengapa mereka bersungut-sungut?
Mengapa mereka bersungut-sungut dan mengapa kita sering juga bersungut-sungut? Dan saya kira kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ya mudah-mudahan kita sepaham semua. Ya kalau saya mengatakan bahwa hal yang paling sering membuat kita bersungut-sungut ialah menyangkut soal makanan. Ya, atau bahasa Toraja na sangat kumua rokwan kolong, rokwan baroko. Ya, itu yang membuat orang Israel bahkan, ya mudah-mudahan kita semua di sini tidak pernah bersungut-sungut karena menyangkut soal makanan. Ya tidak seperti orang Israel bahwa iman mereka itu hanya sebatas pada makanan. Hanya sebatas pada perut. Ya. Bukan iman itu masuk ke dalam hati, ya tetapi iman itu terfokus pada makanan. Kebutuhan sehari-hari. Ya, oleh Tuhan Yesus mengatakan bahwa oh ya kebutuhan-kebutuhan seperti itu bukan kebutuhan utama kamu sebagai orang yang beriman. Ya tetapi yang menjadi kebutuhan kita yang utama adalah ya setiap firman yang keluar dari mulut Allah itulah yang menghidupkan. Ya kalau soal makanan, mie kumpul hari ini bisa sudah bau, sudah tidak bisa dikonsumsi. Apalagi untuk diberikan kepada orang lain sudah tidak bisa. Ya. Ya sehingga dalam bacaan yang ketiga tadi di situ dikatakan dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir di tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ya ini membuktikan bahwa ya mereka mengutamakan soal makanan. Bukan mengutamakan soal kebebasan. Bukan mengutamakan soal kemerdekaan. Bukan mengutamakan soal keselamatan mereka. Ya sehingga muncullah perkataan begitu. Seandainya mereka ya tidak mengutamakan menyangkut soal urusan perut, ya pastilah mereka tidak akan pernah akan bersungut-sungut. Ya karena dengan itu mereka akan yakin bahwa apapun kondisi mereka Tuhan tidak akan pernah melupakan. Dan Tuhan tidak akan pernah untuk tidak memenuhi kebutuhan mereka. Ya seandainya mereka tahu bahwa Tuhanlah yang keluarkan mereka dari Mesir, dan itu berarti bahwa tanggung jawab Tuhan sepenuhnya ya terhadap semua kebutuhan-kebutuhan. Ya tetapi ya seperti yang dikatakan tadi, bahwa karena ini menyangkut soal urusan perut, ya mereka lebih suka untuk bergantung kepada Firaun. Ya, sekalipun mereka dipaksa untuk bekerja, ya dan kemudian ya bisa saja sehari hanya satu kali makan, ya tetapi mereka mengatakan bahwa itu sudah cukup bagi kami daripada kami berada di sini. Kami tidak mau untuk kemudian menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, realitanya kami kelaparan di sini. Ya. Dan dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengingatkan kepada kita bahwa apapun kondisi kita termasuk ketika kita kekurangan makanan, jangan pernah kita bersungut-sungut. Mengapa? Karena hidup ini bukan kita yang tahu. Tuhan yang tahu setiap kebutuhan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita di gereja itu, kebutuhan kita terpenuhi. Nah, ini berarti bahwa sama saja kita dengan orang Israel, ya menggantungkan hidup kita kepada perut kita. Jadi beriman karena terpenuhi kebutuhan jasmani. Wah ini, ya iman seperti itu ini dapat dipertanyakan. Ya, kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berarti
Bahwa kita sama dengan orang Israel yang menggantungkan harapan kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada manusia. Ya. Ya, dan syukur bahwa Tuhan ya tidak menghukum mereka. Tidak langsung menghukum. Ya, tetapi Allah dengan penuh kasih ya, dan mendengarkan sungut-sungut mereka itu lalu memberikan solusi yang terbaik ya buat mereka. Ya, apa yang Tuhan janjikan itu ialah Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi sumber sungut-sungut mereka. Ya, dan pada ayatnya yang ke-12 ya, Tuhan memenuhi janji itu. Karena memang Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan memenuhi janjinya kepada umat dengan apa? Dengan memberikan manna dan burung puyuh. Ya. Sebelum hal itu Tuhan realisasikan, Musa katakan kepada Harun, Harun, katakanlah kepada seluruh orang, kepada umat, kepada jemaat, marilah dekat. Mari dekat. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Firaun. Mendekatkan diri kepada kebinasaan. Menggantungkan hidup kepada Firaun itu berarti ya, kebinasaan. Menggantungkan hidup dan dekat dengan Tuhan itu berarti bahwa keselamatan, sekalipun umat itu hidup ya dalam suka duka kehidupan yang sangat luar biasa, tetapi akhir ya dari penderitaan yang dialami adalah keselamatan itu sendiri. Ya, Tuhan memenuhi janjinya. Memberikan manna, dan bukan hanya manna. Ya. Tetapi lebih dari itu, ya Tuhan memenuhi kebutuhan ya daging. Ya, kalau daging itu proteinnya banyak ya. Atau apakah yang banyak di situ? Proteinnya. Ya, seperti itu. Jadi kurang apa lagi kasih Tuhan buat mereka? Ya, tetapi buat mereka, Bapak Ibu, saudara-saudara, belum cukup itu. Ya, makanya selanjutnya selalu bersungut-sungut lagi. Ya, tentang hal-hal tersebut. Ya, dan itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kemudian dikonsumsi, ya, dinikmati oleh umat Tuhan sepanjang dalam sejarah perjalanan mereka di padang gurun. Ya, makan roti pada pagi hari dan kemudian menjelang senja, lalu kemudian mereka ya mengolah ya burung puyuh ya menjadi sumber protein bagi mereka. Itu berlaku sepanjang dalam perjalanan, bahkan ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, hal itu mereka pun juga sudah nikmati. Tapi setelah mereka mengolah tanah Kanaan, mereka sudah berpenghasilan, sudah menikmati kekayaan Kanaan pada waktu itu, lalu kemudian Tuhan menghentikan ya manna dan ya burung puyuh buat mereka, karena sudah ada kelangsungan hidup dan bisa mereka sudah mengatur hidup mereka sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dalam Injil Yohanes ya Yesus menyebut manna dan roti yang turun dari surga itu sebagai lambang atau simbol dari dirinya sendiri, yaitu bahwa dialah roti hidup yang sejati. Ya, dia adalah roti hidup yang sejati. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal demikian, lalu kemudian orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di depannya, lalu kemudian mengatakan bahwa ya berikanlah dan tunjukkanlah roti itu kepada kami. Ya, maksudnya roti jasmani. Nah, bisa dibayangkan ini Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus sudah ada di depan mereka, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak percaya dan mengandalkan Yesus sebagai roti yang sejati. Tetapi mencari lagi roti jasmani yang hanya memenuhi kebutuhan jasmani, ya seperti ya mana yang dalam yang dinikmati oleh umat Tuhan. Ya, dan karena itu yang mengatakan ya bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia sudah menikmati roti kehidupan itu.
Dan karena sudah menikmati roti kehidupan, maka mereka yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu intinya. Kehidupan kekal itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak didapatkan pada kebutuhan jasmani. Tetapi kehidupan kekal itu kita peroleh dalam kebutuhan rohani. Dalam persekutuan kita yang benar dengan Kristus. Sesulit apapun kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah kita menggantungkan pada takiata, ya, nanti bergantung kepada pikiran kita atau kekuatan orang lain, tetapi semata-mata kepada Tuhan saja. Dia adalah roti kehidupan. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya seperti Musa dan Harun mengajak umat itu dekat kepada Tuhan. Ya, demikian pun juga Yesus mengajak ya kepada semua orang, mari kepadaku semua orang yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan kata lain, mari dekat-dekat, sebab pada dirikulah ada kehidupan. Ya, dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah kita menjauhkan anak cucu kita, keluarga kita. Ajaklah mereka untuk terus dekat, menikmati persekutuan dengan Kristus. Supaya apa? Supaya tidak ada di antara kita yang binasa. Ya, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan oleh karena itulah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya mari kita ya tetap semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah manna, Dia adalah roti yang turun dari sorga, roti yang hidup, yang memberikan kehidupan yang kekal buat umat manusia dan dunia ini. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan saat teduh di tempat duduk kita masing-masing, renungkanlah dan camkanlah bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, tetaplah dekat dengan Dia. Karena Dialah manna atau roti hidup yang sejati, yang memberikan kehidupan kekal buat kita semua. Untuk itu mari kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan suara yang normal, ya. Dan biarkanlah suara Bapak Ibu Saudara-saudara yang kedengaran, ya, dan bukan suara saya melalui mic ini. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita bersama-sama akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan. Dulu ada antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita membawa persembahan syukur kita untuk membantu pelayanan di ladang Tuhan. Dan mari kita mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Dan untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari PKJ 145 ayat 1 sampai 4. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
Jemaat kekasih Tuhan, ada natura yang dipersembahkan anggota jemaat, diperuntukkan ke dana rutin dan diakonia. Saya mohon kesediaan Diaken Antonius Musu untuk mengangkat lelang ini. Untuk dana rutin jemaat dan diakonia. Baik jemaat Tuhan, ada natura yang akan kita uangkan untuk peruntukan untuk dana rutin jemaat. Ya, beras ketan. Wah, mantap idap itu pengucapan syukur teh. Ya, mantap lu di piong teh. Ya, ditawar. Pira? 50. 150. Satu kali. 150 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ya, masih ada satu untuk diakonia. Diakonia. Ditawar 150 satu kali. Wana don nana sang lute tak arka yon namanya. 150 2 kali, 150 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah terlibat. Tuhan memberkati. Persembahan pujian oleh Paduan Suara Eklesia disilahkan.
Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa di ibadah ini kami diberi waktu untuk mempersembahkan puji-pujian, baik yang kami nyatakan bersama-sama maupun melalui paduan suara. Dan juga persembahan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami yakin semuanya Tuhan mau pakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang masih ada pada kami pun kami yakin Tuhan tetap memberkati dan mengingatkan kami untuk tetap menggunakan secara baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan dan hidup kami berkenan kepadamu. Juga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, kiranya tetap menjadi bagian hidup kami, bahwa Yesus Kristus adalah manna atau roti kehidupan, yang memberikan kehidupan kekal bagi umat manusia dan dunia. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menetapkan dan memanggil kami untuk menikmati persekutuan itu, sehingga kami tetap dekat dengan Tuhan kami Yesus Kristus dalam sepanjang sejarah hidup kami. Terima kasih atas semua yang baik yang Kau telah nyatakan bagi kami. Dan kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan beberapa saudara-saudara kami, baik pada pekan yang lalu maupun sampai pada hari ini, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang pada hari ini yang Kau nyatakan kepada Iriani dan Arisdea. Dan kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka atas pertambahan usia kelahiran mereka, baik dalam pekan yang lalu maupun pada hari ini, dan juga dalam pekan ini kepada saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Sehingga sukacita itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Sehingga Tuhan menyempurnakan sukacita itu dan mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari penyakit, yang mendapatkan pekerjaan dan berbagai macam kesuksesan-kesuksesan lain yang Tuhan anugerahkan. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini boleh berfungsi dengan baik. Dan juga kami bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang Tuhan pakai dalam ibadah ini, mengambil bagian di dalamnya, Tuhan pun memberkati. Karena kami percaya bahwa itu bukan karena mampunya kami, tetapi semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu kekasih Ibu Yosefin Palebangan atas kelahiran seorang cucu laki-laki. Dan juga bersyukur bersama-sama dengan Bapak Herianto atas kelahiran seorang anak perempuan. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa baik ibu maupun anak-anak kami yang baru lahir, mereka semua tetap berada dalam keadaan yang sehat. Terlebih khusus kedua ibu kekasih pasca melahirkan, kami selalu yakin Tuhan pulihkan keadaan mereka, kondisi fisik mereka, sehingga dengan itu mereka tetap kuat dan menjaga anak kekasih yang baru lahir. Dan anak kekasih yang baru lahir pun juga
akan bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan mereka pun akan tetap dekat kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah roti kehidupan yang sejati. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini pula ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka hadapi. Seperti yang dialami oleh Susanto Tandiseno dalam pemulihan pasca operasi. Gea, anak dari Bapak yang Risen Gerik Allo. Egi, anak dari Bapak Robert Tataming. Ibu Yospina Panggalolangi. Kami yakin dan percaya anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan hadir untuk melawat mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami percaya Engkau hadir melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati obat-obatan, makanan dan air minum yang dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka kembali pulih dan kembali kuat senantiasa. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, om tante kami, kakek nenek kami, cucu cicit kami, sanak saudara kami dan orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami yakin Tuhan Yesus tetap datang menjumpai dan melawat mereka. Demikian juga saudara-saudara kami atau anak-anak Tuhan yang keterbatasan ruang gerak karena penyakit dan kondisi fisik. Kami pun yakin Tuhan hadir dan memberikan sukacita penyertaan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk Geila, ponakan dari Mimi di Manado yang besok hari Senin tanggal 5 akan menjalani proses operasi. Kami percaya anak atau cucu kekasih Geila Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, dan memberkati para dokter atau tim dokter yang memberikan penanganan operasi sehingga mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan anak kekasih Geila dapat menjalani proses operasi itu dengan baik pula. Ya Bapa kami di surga, demikian kami bersyukur bersama-sama untuk anak atau saudara kekasih kami, Dr. Dian, yang ditempatkan di Dende. Kami percaya bahwa anak atau saudara kekasih kami, Dr. Dian, akan Tuhan tetap peliharakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang baru di tempat yang baru yang Tuhan anugerahkan kepadanya, sehingga ia mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya Bapa kami di surga, demikian kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Ibu Mares Sundun Tiku atas meninggalnya ibunda kekasih, dan juga yang dialami oleh Bapak Yunus Bidang atas meninggalnya kakak kekasih Ibu Esther Tulak di Wondula. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menghibur anak-anak-Mu untuk menghadapi realita meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus, menguatkan mereka sehingga tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk saudara kekasih kami Ibu Lili Predisau bersama dengan Bapak Julius Sombe atas persiapan-persiapan mereka untuk memakamkan orang tua kekasih mereka. Kami percaya bahwa segenap keluarga Tuhan hiburkan dan kuatkan,
untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan apa yang terakhir mereka akan nyatakan kepada orang tua yang mereka kasihi. Dan kami yakin dan percaya bahwa semua rangkaian acara demi acara Tuhan berkati dan semua boleh selesai dengan baik. Dan segenap keluarga Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan untuk hal tersebut, bahkan untuk seterusnya. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa setiap kami yang hadir pada hari ini, Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Bahwa dalam pekan ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, baik ketika kami di rumah, ketika kami di kampus, ketika kami di sekolah, ketika kami di kantor, atau ketika kami di pasar, atau di tempat usaha, atau di tempat kerja. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap memberkati kami dan menguatkan untuk melakukan semuanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami karena pekerjaan dan karena pendidikan mereka, Tuhan tetap hadir menolong mereka. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan hari ini, termasuk yang sementara kami laksanakan dan yang masih akan dilaksanakan di jemaat Tuhan, di jemaat Beringkanaya. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan berkati. Demikian juga kami tetap berdoa untuk perdamaian dunia ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena peperangan dan bencana alam atau sebab-sebab yang lain, yang membuat saudara-saudara kami hidup dalam penderitaan, dan kami yakin Tuhan akan menggunakan orang-orang yang Tuhan perkenan bahkan kami semua untuk mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan sertai baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Ada tambahan warta atau penekanan warta. Yang pertama, ibadah rumah tangga di kelompok 1 di rumah keluarga Aris Rante untuk sementara ditunda. Kemudian ibadah PKBGT tanggal 9 Agustus 2024 di kelompok 1 akan digantikan oleh kelompok 4 atas nama Bapak Daniel Kasih. Sekali lagi, ibadah PKBGT tanggal 9 Agustus 2024 di kelompok 1 untuk sementara tertunda dan digantikan oleh Bapak Daniel Kasih kelompok 4. Yang berikut penyampaian tentang posyandu lansia. Ikuti dan hadirilah posyandu lansia PWGT Jemaat Beringkanaya dan penyuluhan kesehatan lansia dengan tema Perlukah Lansia Berjalan Kaki? Dan sebagai fasilitator adalah Ibu Maranata SST FT FTR atau fisioterapi, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 7 WITA atau 7 pagi, bertempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya atau di sini, dan diharapkan kepada lansia untuk menggunakan celana panjang. Kemudian yang berikut
ada anggota jemaat kita yang termasuk anggota diakonia tetap di kelompok 4 akan dilaksanakan perbaikan rumah, dan saya mohon ditampilkan di slide. Oh ya sudah. Ini baru direncanakan, belum terlaksana. Belum. Jadi anggota jemaat kita, anggota diakonia tetap di kelompok 4 akan segera ditindaki, diperbaiki rumahnya karena kondisi seperti ini. Ya, disampaikan kepada kita semua, dimohon untuk kita dukung dalam doa, dan bagi komisi diakonia yang akan menindaklanjuti hal ini, dan dihimbau kepada kita semua untuk mendukung dengan dana. Ya. Kemudian penyampaian yang berikut atau tambahan warta yang berikut dari PPGT, yaitu Panitia Pekan Pemuda mengadakan pencarian dana melalui penjualan bakpao babi di setiap jam ibadah pada hari Minggu ini. Dimohon kepada kita semua untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita sudah dengarkan semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 44. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sepanjang siang
Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama tetap camkan dan renungkan apa yang kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Karena itu pergilah, dekatkan dirimu kepada Tuhan, karena Dialah sahabat sejati yang akan menjadi teman seperjalanan dalam hidupmu dan dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Menutup liturgi ibadah kita pada saat ini, kita kembali mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan 2, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia memelukku? Diberi damai saudara, masa imanku teguh. Sekadar daripadanya untuk kebaikanku, supaya daripadanya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihidupnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan lenganku tak lelah, dari datang air yang segar, dari deras datang air yang segar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kira